Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sepanjang pagi hari ini, dari tadi pagi saya nangis terus, saya hanya menangis. Karena sepanjang bulan ini kita akan memasuki yang disebut dengan mengalami Pentakosta kembali. It's Pentecost again. Alami Pentakosta lagi. Dan pada saat saya mempersiapkan bahan untuk berbicara pagi hari ini, terlalu banyak yang Tuhan berikan kepada saya, sehingga saya harus tanya kepada istri saya mau ngomong apa. Terlalu banyak yang Tuhan berikan, terlalu banyak yang Tuhan kerjakan. Nah, satu persatu saya mau sharing ya. Kita akan sampai jam 2, amin. Aminnya hanya beberapa. Kita akan sampai jam 1, amin. Aminnya udah lebih banyak. Ya udahlah, 15 menit lagi kita pulang, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, nah, puji Tuhan, bulan kemarin, minggu lalu saya mendapat kesempatan menemani gembala pembina dan gembala sidang ke Telupit di Sabah. Tiba-tiba gembala pembina katakan, Elmin kamu harus ikut. Saya katakan, siap Pak. Saya lupa cek di mana itu Sandakan. Jadi begitu udah tiba, dijemput oleh pengerja di sana dan mereka bercerita, oh di sini di tepi pantai, ini dekat dengan Filipina. Kalau kita di sini bisa diculik oleh bajak laut yang dari Filipina di Laut Sulu. Ada orang yang ditangkap, dimintain, disandra, dimintain uang, tidak bayar, digorok lehernya. Saya langsung berpikir, lah saya di mana ini? Saya lihat di Google Map, saya terkejut. Ternyata dia di Sabah, di sebelah timur Bapak Ibu. Yang paling atas udah dekat ke Laut Sulu. Saya berpikir, Tuhan, kalau waktu itu gembala ajak saya baca dulu, saya mungkin gak ikut. Karena dari Medan KL 1 jam, KL Sandakan 3,5 jam naik pesawat. Dari Sandakan naik mobil lagi 3 jam, 7,5 jam sampai ke Telupit Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, tapi pada saat saya sudah ada di sana, saya melihat ternyata lawatan Tuhan bukan hanya ada di sini Bapak Ibu. Anak-anak muda ribuan, 2.000 bahkan 3.000-an mereka mau berpanas-panasan. Ini di luar ruangan 36 sampai 39 derajat kalau pas jam 12 siang. Itu begitu pengap dan mereka begitu sukacita, menari, memuji, menyembah Tuhan. Kami berpikir kami mau memberkati mereka, tapi pada saat kami melihat semangat yang ada pada anak muda ini, kami sangat diberkati Bapak Ibu. So, kita harus mengalami Pentakosta lagi, amin. Yang setuju boleh tos kanan kiri Anda kadang-kadang, ayo alami Pentakosta sekali lagi, amin. Kita percaya bahwa Pentakosta terjadi di dalam Kisah Para Rasul 2. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya tahu kita semuanya adalah orang-orang yang rajin membaca Alkitab. Jadi saya akan lompat-lompat saja, amin. Aminnya kurang, amin. Ya, di sini ada 50.000 orang, amin. Haleluya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengenai Roh Kudus, Tuhan Yesus telah janji kepada murid-muridnya di dalam kitab Yohanes 16 ayat 7 sampai 11. Tuhan Yesus katakan, saya ini harus pergi. Supaya apa? Supaya kamu itu mendapat satu penolong, satu penghibur yang akan turun. Tuhan katakan, benar yang kukatakan kepadamu lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Pagi siang hari ini saya hendak bagikan 3 item ini dan kita akan berdoa. Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Pada saat saya enggak kenal Tuhan Yesus, pada saat saya belum dijamah oleh Roh Kudus, saya enggak tahu apa itu dosa Bapak Ibu. Saya enggak tahu. Yang saya tahu kalau orang baik kepada saya 10 kali lebih baik. Kalau orang jahat kepada saya 100 kali lebih jahat, begitu. Nah, yang penting hidup ini enggak mau ganggu orang, tidak menyakiti orang, itu sudah cukup. Itu pemikiran saya pada masa lalu. Tetapi begitu Tuhan datang di dalam mobil, melalui radio,
melalui satu suara haleluya dari radio. Dan tiba-tiba saya bawa mobil dan saya dijamah dan saya menangis dalam mobil. Dan saya katakan saya orang berdosa, saya orang berdosa. Hanya seperti itu. Saya mau katakan, ya istri saya ada bersama-sama dengan saya. Orang tua saya pun sudah letih dengan saya. Betul apa yang Pak Warinson katakan tadi. Yang bandel ini, ya ini. Bahkan mama saya sudah sempat katakan kepada calon istri saya waktu itu. Dia katakan, anak saya kamu gak usah mau lagi lah. Kamu cari orang lain aja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Roh Kudus itu bisa menginsafkan dunia akan dosa. Percaya katakan amin. Roma 6 ayat 23. Upah dosa ialah maut. Kita nggak pernah tahu kalau kita nggak baca Alkitab bahwa upah dari dosa itu maut. Dan Tuhan mau menolong kita dari maut karena kasih-Nya. Yohanes 3 ayat 16. Tuhan karuniakan kepada kita anaknya yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan yang 1 Korintus 12 ayat 3. Aku meyakinkan kamu tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Kita nggak bisa memanggil Tuhan Yesus itu Tuhan kalau bukan karena Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Amin. Next. Yang kedua, Roh Kudus menginsafkan dunia akan kebenaran. Karena aku pergi kepada Bapa kata Tuhan Yesus dan kamu tidak melihat aku lagi. Apa itu kebenaran? Dulu saya berpikir itu yang dari nenek moyang kami, dari orang tua saya. Itulah kebenaran. Ternyata enggak. Berhala yang kami dibuat oleh tangan manusia itu bukan kebenaran. Pada saat saya kenal Tuhan, Tuhan katakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang pun, seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini kebenaran. Tuhan adalah kebenaran itu sendiri. Roh Kudus menginsafkan dunia untuk tahu ini kebenaran. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, Yohanes 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Dan Tuhan datang, Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup. Supaya Anda dan saya mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Ini kebenaran Bapak Ibu. Pada saat saya mulai berubah di tahun 2003, saya mulai berubah. 2003 Januari saya berhenti merokok hanya gara-gara nenas. Mama saya melihat perubahan yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan akhirnya di akhir tahun mama katakan begini, Min, kalau memang kamu gak mau sembahyang ini lagi semuanya, udah kamu copot, kasihkan ke orang, kasihkan ke kuil atau buang atau bakar. Saya puji Tuhan, saya hanya puji Tuhan. Dan saya langsung ambil linggis, obeng sama martil Bapak Ibu. Saya enggak telepon Bapak Pendeta lagi, enggak. Karena begitu senangnya, begitu bergembiranya saya mendapat kesempatan. Dalam nama Yesus, saya copot-copotin Bapak Ibu. Semuanya, lantai 3 ada, lantai 2 ada, lantai 1 ada. Bayangkan berapa yang saya sembah. Itu semua saya copot. Saya bawa keluar dan saya tuang minyak tanah dan mau saya bakar. Pada saat saya mau bakar, tiba-tiba ada adik saya berikan saya 1 botol ya minyak tanah. Saya siram itu, saya nyalakan, korek apinya enggak nyala Bapak Ibu. Enggak nyala, saya tes enggak nyala. Saya sampai terkejut. Saya mulai gemetar, mulai merinding. Saya tanya adik saya, "Dek, ini apa ini? Air atau apa?" "Enggak, itu minyak tanah Take. Abang, itu minyak tanah." Saya cium, "Iya minyak tanah." Tiba-tiba Roh Kudus ngomong, "Ciukwa, marende, nyanyi." Siapa yang percaya Roh Kudus bisa semua bahasa? Boleh lambaikan tangan, kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Pada saat saya naikkan 1 pujian saja, belum selesai 1 bait. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Itu apinya langsung bakar Bapak Ibu. Apinya langsung bakar begitu besar. Wow, saya melihat Tuhan itu luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi, tiba-tiba setelah itu dibakar, saya nunggu 5-10 menit, sebuah mobil datang mendarat di depan rumah saya. Dan turunlah seorang yang saya sangat, boleh katakan saat itu saya sangat takut dan saya sangat jaga-jaga. Adalah sepupu saya, anak dari amang tua saya, anak dari
abang dari bapak saya. Sepupu saya ini dia adalah anak yang boleh dikatakan durhaka. Papanya meninggal gara-gara dia judi, mabuk, semuanya. Semuanya. Curi, kereta di rumah dicuri, dijual untuk beli obat. Nah, orang seperti ini tiba-tiba turun dari mobilnya dan dia melihat apa yang saya bakar dan dia senyum. Saya terkejut, wah ini sepertinya iblis mau balas saya ini. Wah ini ada fight back dari yang kuasa kegelapan saya pikir. Saya langsung ambil balok Bapak Ibu. Saya ambil balok dan saya ikuti dia. Dia langsung naik ke lantai 2. Saya ikuti dia naik ke atas. Rupanya Bapak Ibu di lantai 2 saya hanya mendengar dia bercerita kepada mama. Dan dia katakan, Acim maafkan saya. Dulu saya itu jahat. Dulu saya itu enggak tahu diri. Dulu saya itu durhaka. Ampuni saya. Ampuni saya. Sekarang saya ikut Tuhan Yesus. Ampuni saya. Ampuni saya. Orang yang seperti itu bisa berkata ampuni saya. 2 tahun kemudian mama saya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Dia ikut Tuhan. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh besar ku mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Betapa kagum ku melihat perbuatan tanganmu, ajaib dan mulianya kuasamu, nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karyamu, oh indahnya, oh heran kasihmu. Dan hari ini dia sudah punya cucu Bapak Ibu. Pada saat dia melihat keadaan saya, kami chatting, keluarga kami dipulihkan, hubungan kami dipulihkan. Tuhan luar biasa. Roh Kudus menginsafkan kita akan kebenaran. Kita harus sembah Tuhan yang benar. Amin. Amin. Roh Kudus bisa menginsafkan akan penghakiman. Karena penguasa dunia ini telah dihukum. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 16-18 kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pada saat Roh Kudus menginsafkan kita akan penghakiman, kita tahu penghakiman itu ada. Tapi kita menyembah Tuhan bukan karena kita takut penghakiman, tapi karena kita tahu Allah itu adalah kasih. Dan kita mengalami kasih Allah yang nyata. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah penolong. Katakan kanan kiri, Roh Kudus itu adalah penolong. Roh Kudus adalah penolong yang menyertai kita, yang ada dan diam di dalam kita. 1 Korintus 3:16 dikatakan bait tubuh kita adalah bait Allah, Roh Allah diam di dalam kita. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus diam di dalam kita. Saya percaya kalau kita tahu Roh Kudus ada di dalam kita, kita berusaha menjaga bait kita ini. Amin. Amin. Saya tidak panjang lebar Bapak Ibu. Yang penting kita mengalami Tuhan, amin. Saya percaya kita semuanya tahu Alkitab, kita semuanya tahu membaca firman Tuhan. Di dalam kitab Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku, kata Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada saat Roh Kudus datang ke dalam kehidupan saya percaya kabar baik untuk orang miskin apa itu Bapak Ibu? Kelimpahan, amin.
bukan ini ya, kelimpahan. Kelimpahan is more than ini. Ya, Bapak Ibu bisa tunjukkan seperti ini. Ya, more than ini. Kelimpahan lebih berharga daripada hepeng yang tadi Bapak katakan. Lebih dari uang. Saya mau katakan satu kesaksian ya. Pada tahun 2004 saya baru melayani 4 bulan. Baru semangat melayani. Saya ini seorang pebisnis alat tulis kantor. Nah, pada saat saya baru melayani 4 bulan, tiba-tiba ada seorang kaya di kota Medan, dia mengimpor barang-barang saya dan dia masuk barang-barang saya dari Jakarta dan dia jual murah meriah di kota Medan ini. Jadi setiap kali saya masuk ke toko langganan saya di bulan Januari, saya dimaki-maki oleh customer saya. Toko grosir itu katakan, waduh Elmin kamu ini distributor hau-hau. Distributor hau-hau itu yang paling lembut Bapak Ibu. Ya, itu yang paling lembut. Ya, kalau ya mohon maaf, ya orang Tionghoa di Medan kalau terkadang keluarnya itu bisa cakap kotornya Bapak Ibu. Kamu itu distributor apa? Distributor apa? Ya, Anda bisa tahu. Nah, saya dimaki-maki setiap masuk toko ini, saya dimaki-maki, saya sakit hati Bapak Ibu. Saya pulang ke kantor, saya ngomong ke istri, mau saya hancurkan ini harganya biar mereka tahu, saya ini distributor tunggal, saya ini yang punya kuasa harga. Tapi Anda tahu Bapak Ibu, Roh Kudus ngomong dalam hati saya, hei, anak saya adalah anak damai. Terus saya ngomong sama Roh Kudus, yang bilang begini, Tuhan, anak Tuhan kan gak boleh dibodoh-bodohin, gak boleh dimarah-marah begitu. Apalagi saya melayani. Tapi Roh Kudus ngomong, yang penting anak saya anak damai. Titik. Nah, saya ngomong ke istri, kok Tuhan gitu sih? Kok gitu sih? Kok Tuhan gak bilang hajar gitu? Akhirnya bulan 1 saya dimaki-maki. Bulan 2 saya coba, saya pikir barangnya udah habis. Rupanya belum habis. Saya masih diketawain, haleluya lailiau, haleluya lailiau. Saya diketawain. Ya, itu mana bisa ini Yesus kamu aja masih dipaku. Banyak dihina, dihujat. Saya sakit hati. Bulan 3, bulan 4 saya tahan. Di bulan 6 saya nggak tahan lagi, saya katakan gini, sayang kita udah nggak bisa lagi ini. Tapi Roh Kudus konsisten. Dan Roh Kudus bicaranya sangat lembut Bapak Ibu. Dia ngomong begini, anak saya anak damai. Saya bertahan Bapak Ibu. Saya tahan bulan 7, bulan 8 sampai ke akhir tahun. Anda tahu, pada tahun 2004 Desember tanggal 26, saya masih melayani di Medan Plaza lantai 6, di mana gempa itu melanda. Dan malam harinya saya percaya banyak di antara kita yang ada pada saat itu nonton televisi, kita banyak menangis karena Aceh dilanda tsunami yang begitu dahsyat. Selang beberapa hari saya mau cari customer saya yang di Aceh. Pada saat saya periksa, ternyata ada sisa uangnya di tempat saya. Saya nggak bisa ketemu dia sampai beberapa bulan barusan saya telepon. Dan dia katakan, jangan kasih tahu ada uang di tempat kamu, dia bilang gitu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, selang beberapa minggu kemudian, barulah news, berita itu datang. Dan berita itu katakan begini, Elmin, untung kamu nggak ikut-ikutan si Anu itu jual murah ya. Barang dia habis semua kena tsunami. Tuhan melalui Roh Kudus meluputkan saya dari kerugian besar. Tuhan itu luar biasa, amin. Saya percaya. Kita harus mengalami Roh Kudus lagi, mengalami Pentakosta lagi. Di tahun-tahun yang kemarin, pandemi terjadi. Apa yang menjaga kami? Karena ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah penghibur. Bisnis ATK itu terpukul sampai sebegitunya. Sekolah tutup, kantor tutup, semua work from home. Siapa yang beli alat tulis? Enggak ada Bapak Ibu. Tapi Roh Kudus tetap menghibur. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Nah, di sini saya mau sharing satu hal lagi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Katakan bersama saya, semua manusia. Semuanya Bapak Ibu. Jadi bukan hanya umat Kristen. Katakan kanan kiri, bukan hanya umat Kristen. Bukan hanya umat Kristen. Saya percaya kita akan mengalami Roh Kudus. Kita akan melihat seperti yang tadi Bapak ini katakan. Orang yang bukan Kristen, dia dijamah dan dia ikut membangun rumah Tuhan.
itulah semua manusia Roh Kudus akan dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, boleh saya jemput kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Kita mau mengalami Roh Kudus. Biarlah kita semua buka hati. Kita buka hati Bapak Ibu. Lebih dari emas, lebih dari permata, Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia, panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu, Tuhan. Sebelum kita masuk di bulan ini, di bulan lalu kita masuk satu tema yang menarik, yaitu menjadi murid Kristus. Yang masih ingat boleh lambaikan tangan. Pada bulan lalu saya mempunyai satu pembicaraan dengan anak saya. Dia berkata seperti ini, Daddy, sebenarnya saya pernah sakit hati dengan Mami. Kenapa? Iya, karena Mami bilang sepupu ini jenius, sepupu yang ini begini, sepupu yang ini begini. I feel like I'm so dumb. Saya merasa saya itu kok bodoh kali, Dad. Saya bilang enggak, Mami maksudnya bukan itu. I know. Saya tahu maksud Mami, saya tahu. Cuman saya aja yang merasakan seperti itu, dia bilang. Tapi Daddy, sekarang saya di sini. Sekarang dia belajar biomedical sciences dan mungkin akan pindah ke health science. Nah, dia katakan begini, sekarang saya nggak mau banding-banding lagi, Daddy. Karena Alkitab mencatat setiap orang punya talenta. So what kalau saya cuma punya satu talenta? Dia katakan begini, Daddy tahu Google search. Untuk buat Google search, Daddy harus ada coding. Ada orang yang buat coding yang begitu rumit, begitu panjang. Nah itu Google. Tapi Google itu sudah tersingkir. Ada orang yang lebih pintar lagi membuat coding, ChatGPT. Tapi Daddy tahu, manusia, 7 miliar manusia di dunia ini, satu dengan yang lainnya itu berbeda. Karena apa? Ada coding DNA yang membedakan semua manusia. Bahkan kembar sekalipun itu berbeda. Dan itu hanya Tuhan yang sanggup membuatnya. Itu hanya Tuhan yang sanggup membuatnya. When I listen to this, pembicaraan ini mengajarkan saya satu bahan khotbah yang saya bagikan di bulan lalu. Di dalam kitab Markus 9, kalau Anda pulang Anda baca, murid-murid berebutan menjadi orang nomor 1 di sekeliling Tuhan Yesus. Murid-murid berkata, Tuhan siapa yang paling besar? Siapa yang paling besar? Padahal di Markus 3 mereka dijadikan murid. Di Markus 8 mereka melihat mujizat, 4.000 orang dikasih makan. Bahkan Petrus sekalipun dia bisa melihat, Yesus kamu adalah Mesias anak Allah. Dia mendapat pewahyuan. Tapi di Markus 9 Petrus masih bisa berkata, siapa yang lebih besar? Dan Tuhan katakan, yang terbesar di kerajaan Allah adalah yang melayani. Yang melayani. Biarlah pagi hari ini kita uji hati kita semua. Stop comparing, stop competing, but start committing. Kita buka hati kita.